Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan usia dan kesehatan. Meskipun saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, memberikan atau menurunkan musibah berbentuk wabah pandemi COVID-19 kepada kita semuanya. Dan ini merupakan masalah internasional seluruh dunia. Tetapi kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan keberkahan usia dan kesehatan. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada panuka alam kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kepada para keluarga, sampai kepada para sahabat, sampai kepada kita selaku umat yang insya Allah dijadikan umat yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah dan yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, pada kesempatan ini merupakan materi kedua dalam materi Smarttrend virtual SMA Negeri 2 Bandung, yaitu dengan judul berperilaku bersih atau berperilaku thaharah di tengah pandemi COVID-19 ini. Dalam Islam jelas sekali dalam fikih yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya, yaitu thaharah, kebersihan. Dan alat-alat thaharah itu terdiri dari air, batu, dan daun. Air dasarnya, kalau seandainya tidak ada air pakai batu, kalau seandainya tidak ada batu pakai daun. Batu dan daun ini yang jelas sekali tidak berbahaya, batu yang aman, daun yang tidak berbahaya, dan daun yang tidak dikonsumsi oleh binatang ataupun manusia. Yang selanjutnya, di dalam kebersihan menurut ajaran Islam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jelas sekali menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang senantiasa berperilaku bersih. Innallaha yuhibbuna tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jelas sekali dalam Islam mengajarkan kebersihan kepada kita semuanya, khususnya di dalam peristiwa ini kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran kepada kita semuanya, yaitu dengan melakukan perilaku bersih yang pada dasarnya melakukan kebersihan bukan hanya sekadar terhindar dari virus COVID-19 ini, tapi jelas sekali diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu diperhatikan tatkala ketika kita berperilaku bersih di tengah pandemi COVID-19 ini atau di tengah wabah ini, di antaranya yang pertama, adanya edukasi preventif dan promotif Islam adalah agama pencegahan. Islam mengajarkan dengan adanya pencegahan.
telah banyak disebutkan bahwa Islam mewajibkan kaum muslim untuk beramar ma'ruf nahi munkar, yakni menyeru kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Pembinaan pola baku, sikap dan perilaku sehat baik fisik, mental maupun sosial, yang pada dasarnya merupakan bagian dari pembinaan Islam itu sendiri. Dalam hal ini keimanan yang kuat dan ketakwaan menjadi keniscayaan bahwa Islam memang telah memerintahkan kepada setiap orang untuk mempraktekkan gaya hidup yang sehat, pola makan sehat, berimbang, serta perilaku dan etika makan. Misalnya saja, diawali ketika kita makan dengan membacakan basmalah atau membacakan asma Allah. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam ayatnya, surat An-Nahl ayat 114, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kebanyakan wabah penyakit menular biasanya ditularkan oleh hewan atau zoonosis. Islam telah melarang hewan apa saja yang tidak layak dimakan. Malah dalam anjuran fikih Islam, ada beberapa hewan yang tidak boleh dimakan oleh kita, itu anjing, babi, bangkai, darah. Itu jelas sekali, itu hukumnya haram. Allah memerintahkan untuk tidak memakannya. Rasulullah menganjurkan untuk tidak memakannya dan mencontohnya. Itu ada alasan tersendiri bahwa sesuatu tersebut akan mencelakai dirinya. Tatkala ketika memakan darah, di dalam darah itu ada apa? Ada berbagai macam penyakit-penyakit yang ada di dalam darah itu. Kemudian tatkala ketika makan daging babi, ada apa di dalam daging babi? DNA daging babi hampir sama dengan DNA-nya manusia, dan banyak sekali cacing-cacing pita yang berada di dalam daging babi tersebut. Maka jelas sekali di dalam Islam, dan hewan apa saja yang halal dimakan, apalagi sampai memakan makanan yang tidak layak dimakan, seperti kelelawar, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, mengisi perut dengan sepertiga makanan, sepertiga air dan sepertiga udara, termasuk kaitannya dengan syariat puasa baik wajib maupun sunnah. Oleh karena itu, negara memiliki peran untuk senantiasa menjaga perilaku sehat warganya. Selain itu, pemerintah juga mengedukasi agar ketika terkena penyakit menular disarankan menggunakan masker dan beberapa etika ketika sakit lainnya. Hal ini sangat membantu pemulihan wabah penyakit menular dengan cepat kepada kita semua, karena warga daulah telah membangun sistem imun yang luar biasa melalui pola hidup yang sehat. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, sarana dan prasarana kesehatan, pelayanan dan kesehatan berkualitas hanya bisa direalisasikan jika didukung dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta sumber daya manusia yang proporsional dan kompeten. Penyediaan semua itu menjadi tanggung jawab kita semua, kewajiban negara juga, karena negara wajib membangun berbagai rumah sakit, klinik, laboratorium medis, apotik, lembaga litbang kesehatan yang lainnya. Negara juga wajib mengadakan pabrik-pabrik yang memproduksi peralatan medis dan obat-obatan, menyediakan SDM kesehatan baik dokter, apoteker, perawat, psikiater, dan yang lain. Pelayanan kesehatan harus diberikan secara gratis kepada rakyat semua, dan itu ditunjukkan oleh agama dan tidak membeda-bedakan si kaya dan si miskin, suku,
bangsa, bahasa, agama, warna kulit, dan sebagainya. Dengan demikian, apabila terjadi kasus wabah yang menular seperti saat ini, dapat dipastikan negara dengan sigap akan membangun rumah sakit, mengkarantina penderita, dan membangun tempat karantina darurat tersebut, serta mendatangkan bantuan tenaga medis yang handal dan profesional. Anak-anak sekalian, yang ketiga, membangun sanitasi yang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa sanitasi yang buruk juga menyumbang terjadinya wabah penyakit yang menular. Pada masa Eropa mengalami masa dedak, warga Eropa masih membuang hajat di sungai-sungai, sehingga pernah dalam sejarah terjadi wabah kolera di sana. Dalam Islam, tatkala ketika satu daerah, satu negara menghadapi wabah, maka jangan didekati, tetapi jauhilah dengan tujuan menghindar supaya tidak terkena wabah tersebut. Ya, tatkala ketika kita menjaganya dengan baik, maka akan terciptalah lingkungan yang sehat dan yang kondusif. Tata kota dan perencanaan ruangan akan dilaksanakan dengan senantiasa memperhatikan kesehatan, sanitasi, drainase, keasrian, dan sebagainya. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, maka bersih dan mencintai kebersihan, maka mulia dan mencintai kemuliaan. Karena itu bersihkanlah rumah dan halaman kalian, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Ya'la. Jauhilah 3 hal yang dilaknat, itu buang air dan kotoran di sumber atau saluran air, di pinggir atau di tengah jalan, dan di tempat berteduh. Samping itu juga ada larangan membangun rumah yang menghalangi lubang masuk udara rumah tetangga. Beberapa hadis di atas mengisyaratkan pengaturan tersebut: pembuangan sampah, limbah, tata kelola drainase, dan sanitasi lingkungan yang memenuhi standar kesehatan. Yang selanjutnya, berperilaku bersih atau berperilaku baik di dalam saat ini yang sesuai diajarkan oleh agama Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang diterapkan pada saat ini. Yang keempat, membangun ide karantina. Dalam sejarah, wabah penyakit menular sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Wabah tersebut adalah kusta yang menular dan mematikan, dan belum ada obatnya. Untuk mengatasi wabah tersebut, salah satu upaya Rasulullah SAW adalah dengan menerapkan karantina dan isolasi terhadap penderita tersebut. Ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta tersebut. Dengan demikian, metode karantina telah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW untuk mencegah menyebarnya wabah penyakit yang menular menjalar ke wilayah yang lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul membangun tembok di sekitar daerah wabah. Rasulullah SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Beliau bersabda, jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis tersebut, maka negara khilafah yang akan menerapkan kebajikan atau kebijakan karantina dan isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk. Apabila terjadi wabah penyakit menular, ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail, lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan yang sangat ketat. Selama isolasi, diberikan petugas medis yang mumpuni dan mampu memberikan pengobatan yang maksimal.
Anak-anakku sekalian, itu merupakan cara yang sangat utama untuk menghindari, untuk menanggulangi tatkala ketika wabah itu mulai menyebar. Kemudian yang kelima, Islam menginspirasi negara menciptakan vaksin. Islam memasukkan konsep qadar sebagai salah satu yang harus diyakini. Allah telah tetapkan terkait gen, mekanisme mutasi, dampak fisiologi sebuah virus tertentu. Dari situ kita tahu bahwa mekanisme penyakit, contohnya identifikasi tersebut kuman Mycobacterium sebagai penyebab TBC yang menyerang paru, dan kita bisa pelajari antibiotik untuk mengobatinya, dan juga mengenali mutasi kuman-kuman Mycobacterium TB sehingga bisa menjadi resisten. Ukuran-ukuran ini yang bisa dipelajari dan digunakan untuk memprediksi risiko penyakit, dan dari situ dapat diteliti obat dan vaksinasinya. Umat Islam terdahulu mengembangkan ikhtiar baru mengatasi pandemi, yaitu vaksinasi. Cikal bakal vaksinasi itu dari dokter-dokter muslim zaman Khilafah Utsmani, bahkan mungkin sudah dirintis di zaman Abbasiyah. Sebagai muslim kita harus waspada dan optimis yang sangat maksimal. Waspada bahwa virus corona ini bisa juga menyebar ke negeri-negeri muslim yang lambat mengantisipasinya. Namun juga optimis bahwa untuk setiap penyakit Allah juga pasti akan menurunkan obatnya. Negara akan mengintensifkan upaya menemukan vaksin corona, lalu menawari Cina bantuan mengatasi pandemi corona, baru kemudian memaksa Cina mengubah politiknya dari yang tidak pro-muslim ke pro-muslim. Contohnya kasus Uighur, sekaligus agar Cina membuka pintu untuk dakwah Islam yang seluas-luasnya. Anak-anakku sekalian, jelas sekali dari penjelasan yang Bapak jelaskan bahwa dalam Islam mengajarkan kepada kita semuanya untuk berperilaku bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai kepada orang-orang yang selalu bersih. Tatkala ketika kita akan berhadapan dengan Allah, maka Allah menganjurkan untuk kita senantiasa bersih dari hadis, bersih dari hadas kecil maupun bersih dari hadas yang besar. Kemudian bersih dari najis, baik najis yang kecil, najis yang ringan, sampai najis yang besar. Maka untuk itu anak-anakku sekalian, di dalam materi ini terapkanlah kepada diri kita semua sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui fikihnya, bahwa dalam berbuat, dalam bertindak senantiasa diiringi dengan kebersihan. Islam merupakan agama yang sangat menyukai kebersihan. Islam bukan agama yang kotor, tapi Islam yang senantiasa dari awal sampai akhir selalu ada dalam keadaan bersih. Maka di tengah pandemi ini, marilah kita semuanya senantiasa menjaga kebersihan dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Mungkin itu yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan mendapatkan manfaat yang lebih kepada kita semuanya. Lebihnya dari Allah, kurangnya dari sifat manusia yang tidak luput dari kesalahan. Ditutup dengan doa, dan kita semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma biqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.